kan saya berat bang saat itu ya. Jadi uang buat bayar sekolah swasta yang mahal kayak gitu, ujian sampai anak saya udah lulus. Sakit hati saya kan saat itu, selalu ditolak. Apa masalahnya saya? Iya. Apa saya nggak punya hak untuk mendapatkan itu? Karena kerja saya cuma pengamen bu. Kadang saya dagang. Kalau lagi memang dagang saya sepi, saya ngamen buat tambah-tambahan. Saya ngaduin ke situ ke bapak. Ya akhirnya nanti dibantu masukkan diri KS untuk diri ibu. Ya kemarin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Pemirsa, ini ada video yang mana salah satu pelapor yang menggunakan lapor Mas Wapres ya. Ini ada videonya. Salah satu contohnya bahwa lapor Mas Wapres itu tidak main-main, bukan hanya sekedar omon-omon. Dan juga kita akan mendengarkan penjelasan dari Bung Hasan Nasbi langsung ya. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir. Pesan dari Bapak Wakil Presiden tadi bahwa ini adalah sesuai dengan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, sehingga lapor ini hadir untuk memperkuat ya responsifnya jajaran pemerintah dalam menangani aduan-aduan persoalan-persoalan masyarakat. Dan tidak lupa juga tadi Bapak Wapres menyampaikan satu persatu tadi ketika bersalaman dengan para penerima bantuan penyelesaian persoalan, itu bahwa bantuan ini, penyelesaian ini adalah dari Bapak Presiden. Itu yang beliau tekankan tadi. Ini semua adalah atas arahan dan bantuan dari Bapak Presiden. Pak Wapres alias Mas Gibran itu menekankan bahwa bantuan apapun yang disalurkan itu atas instruksi dari Pak Presiden Prabowo Subianto ya. Gitu Pak Kepala Sekretariat, ada yang perlu tambahkan? Kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Oke, persilahkan penanya. Ya, silakan yang di sebelah kanan. Izin Pak, kemarin kan sempat disampaikan juga ya bahwa ada evaluasi terus-menerus secara berkala agar tidak ada laporan-laporan iseng ke depannya. Dan sejauh ini evaluasinya seperti apa, dan untuk menanggulangi laporan-laporan iseng ini tidak terjadi lagi, apakah ada teknologi lagi yang akan ditambahkan atau gimana? Ya kan, pelaporan ini ada yang registrasi online, itu lewat lapor.go.id. Kalau di sana pemilahannya sudah bisa langsung. Kemudian ada yang datang langsung ke sini, lapor langsung sini. Ada yang juga via WhatsApp. Laporan-laporan yang banyak iseng itu yang via WhatsApp itu, ya penuh itu. Ada yang ada yang berjanji bisa menghentikan lumpur lapindo. Jadi yang semacam itu ada banyak. Ada kemudian yang punya konflik rumah tangga supaya suaminya dihukum karena satunya dari kesatuan, satunya dari ASN misalnya gitu, pengen suaminya dihukum atau diberhentikan. Jadi laporan rumah tangga kayak itu juga banyak. Jadi ini kan mungkin laporan-laporan yang menurut kita sulit untuk karena persoalan yang sangat pribadi. Atau juga misalnya laporan yang betul-betul iseng ya, dengan insinuasi tertentu, kemudian laporan itu sangat iseng lah, nyebut nama, nyebut apa, tapi itu kita tahu itu laporan yang sangat iseng. Sekarang itu back office-nya sedang dipersiapkan, jadi nanti untuk pemilahan, filtering lah, mana laporan ini. Jadi tidak hanya mana yang iseng dan tidak iseng, tapi nanti juga laporan itu mana yang akan diserahkan ke KL mana, juga back office-nya sedang dipersiapkan, dan dalam waktu cepat insya Allah nanti akan bisa diberitahukan kepada publik. Termasuk kita juga ingin memperkuat lah responsifnya teman-teman di daerah. Kan sistem lapor ini nggak cuma satu. Jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, sistem lapor ini nggak cuma satu. Di level daerah, sistem lapor ini ada. Di level kementerian dan lembaga, sistem lapor ini juga ada. Nah sekarang atensinya diperkuat nih dengan kehadiran lapor
Wakil Presiden. Jadi ini bukan satu-satunya, tapi ini justru memperkuat atensi bahwa responsivitas pemerintah terhadap aduan-aduan masyarakat sekarang harus makin cepat, harus semakin tinggi. Jadi ini yang perlu ditekankan nanti. Jadi Bapak Wakil Presiden juga mengadres tadi bahwa ke depan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, ya dinas-dinas di daerah yang punya juga, semuanya kan punya sistem pelaporan, itu meningkatkan responsivitasnya terhadap laporan-laporan dari masyarakat kita. Baik, ya tadi Mas sudah duluan, silahkan. Tifal Kompas TV, Pak. Pertanyaan pertama soal tadi bantuan, penegasan saja, berarti bantuan itu datangnya dari Mas Wapres atau juga datang dari Presiden? Saya butuh penegasan soal itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah dijelaskan masalah evaluasi atas sistem atau proses administrasi di lapor Mas Wapres. Cuman dengan belajar dari minggu lalu banyak antrian dan banyak masalah yang bahkan masalah pribadi yang tadi Anda katakan itu iseng-iseng belaka begitu. Apakah kemudian di sistem yang diberlakukan untuk mulai minggu ini juga sudah mulai terkonsentrasi hanya sektor-sektor atau hal-hal tertentu saja bisa diterima laporannya, entah itu masalah layanan birokrasi, layanan jasa dan semacamnya saja yang bisa diterima, atau ada hal lain yang mungkin bisa dikerucutkan. Jadi biar calon pelapor yang mau datang ke sini bisa tahu begitu tindak lanjutnya seperti apa, dan dari pihak sekretariat Setwapres juga bisa cepat menangani itu. Terima kasih. Jadi nanti sistem yang mau dikembangkan adalah para pelapor ini registrasi online dulu, kemudian nanti bisa diberitahu di hari apa dan tanggal berapa dia bisa datang langsung ke sini. Jadi ini untuk tadi upaya dari memfilter tadi, kemudian juga mencari tahu persoalan mana yang betul-betul urgent dan prioritas sehingga bisa datang ke kantor ini. Jadi nanti mungkin 50 sampai 60 tadi ada ide dari Bapak Wapres, mungkin meja registrasinya mau ditambah, tapi tentu kan kita harus berproses dulu karena level yang berada di meja itu harus analis. Jadi bukan sekedar petugas yang Jadi tidak semua laporan itu bisa dieksekusi. Maksudnya setiap laporan itu difilter, mana-mana yang bisa dilanjutkan, mana-mana yang tidak bisa dilanjutkan. Contohnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Bung Hasan Nasbi, ada pelaporan yang bersifat pribadi itu tidak diteruskan ya. Dan ini memprioritaskan laporan-laporan yang urgent saja ya. Ya, lanjut lagi. Taruh di situ, tapi dia bisa menganalisis persoalan ini bisa dilanjutkan atau tidak, termasuk juga men-screening bukti-bukti yang dibawa itu memadai atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang ditekankan oleh Pak Wapres tadi, bantuan ini bantuan dari Presiden. Jadi ke semua orang tadi, beliau menyatakan ini bantuan dari Pak Presiden ya. Ini bantuan penyelesaian persoalan dari Pak Presiden ya. Termasuk yang pindah tadi dari DTKS-nya, pindah, saya lupa, dari Depok ke Bogor tadi. Jadi dia pindah dan tercatat lagi DTKS di Bogor. Itu dia bilang ini atas bantuan Bapak Presiden. Begitu yang ditekankan oleh Bapak Wakil Presiden tadi. Mas Wapres dalam hal ini Gibran itu menekankan bantuan ini itu atas instruksi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, bukan Mas Gibran atau Wapres, itu pencitraan. Ini garis bawah ini ya, para pembenci-pembenci. Baik, silakan. Iya, Mas. Kita 4 penanya saja boleh ya? Satu lagi ya. Nanti. Bambang Pak, dari Harian Rakyat Merdeka. Ya. Pak, boleh cerita nggak Pak, boleh update sampai hampir seminggu lapor Mas Wapres sudah berapa laporan yang masuk, kemudian ceritakan apa saja sih kategori-kategorinya, apakah bermacam, kemudian yang hari ini dapat bantuan itu masuk kategori yang mana gitu, dan yang lainnya tentu ada banyak mungkin ya, bisa diceritakan bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Pak. Ya, sampai hari ini sudah lebih dari 400 aduan yang langsung datang ke kantor Pak Wapres, dan aduan itu memang sebagian besar adalah soal lahan, pertanahan, sengketa lahan. Kalau ini kan memang butuh proses untuk ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Tapi begitu data-data mereka lengkap langsung dikirimkan ke kementerian dan lembaga terkait. Nah, yang hari ini diselesaikan adalah yang memang bisa diselesaikan dengan cepat.
tebusan ijazah yang paling banyak hari ini, kemudian seperti pindah DTKS tadi, pindah data keterdaftaran mereka sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Tapi kalau yang persoalan lahan itu perlu waktu untuk diteruskan ke mana? Ke kementerian dan lembaga yang terkait. Ya. Satu lagi, silakan. Ya. Oh, jadi setiap laporan itu nanti difilter kemana-kemana ya. Seperti hanya yang dijelaskan oleh Bung Hasan Nasbi tadi, contohnya urusan lahan tadi, itu akan diteruskan ke kementerian terkait. Nah, jadi tugas diadakannya lapor Mas Wapres ini untuk mempercepat ya, langsung monitoring gitu ya. Mana-mana lapor-laporan yang mandek itu langsung digas oleh melalui lapor Mas Wapres ini, itu ya. Izin. Ya, tadi ada saya Nina dari Harian Kompas. Ya. Kan kemarin Pak Kepala mengatakan bahwa lapor Mas Wapres ini tidak akan menggantikan lapor GoID yang sudah ada misalnya. Jadi sebenarnya udah ada aplikasi, udah ada kanal-kanal aduan yang sudah ada. Sebenarnya maunya kemana sih lapor Mas Wapres ini? Maksudnya apakah akan menggantikan semua lapor kanal pengaduan itu atau mengintegrasikan atau semua kanal yang ada di kementerian lembaga juga itu akan seperti apa? Lalu sistemnya akan seperti apa? Makasih. Yang jelas ini diintegrasikan dengan lapor.go.id yang ada di Kemenpan RB, dan ini juga nanti akan terintegrasi dengan SP4N ya. Jadi bukan menggantikan ya, tapi ini memperkuat channel pengaduan publik. Begitu pengaduan publik atensinya di level wakil presiden, tentu kementerian dan lembaga akan jauh lebih responsif lagi. Begitu channel pengaduan juga dapat atensi di level wakil presiden, tentu di daerah, di pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten kota, dan dinas-dinas akan jauh lebih responsif lagi. Jadi ini memperkuat, bukan menggantikan. Dan semua yang dicatat di sini itu juga tercatat secara otomatis, diinput otomatis di lapor.go.id. Bisa melapor ke lapor GoID. Tentu dong. Jadi ini bukan jadi satu-satunya tempat pelaporan. Ini memperkuat pelaporan yang ada, dan pelaporan yang ada di sini terdaftar di lapor.go.id. Tapi orang melapor di lapor.go.id tetap bisa. Orang melapor di sistem SP4N juga tetap bisa. Jadi kira-kira begitu. Tindak lanjuti? Semua yang memenuhi syarat, semua yang memenuhi bukti-bukti itu harus ditindaklanjuti. Seperti yang selama ini terjadi juga di sistem lapor.go.id. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak ya. Apa yang diadukan Bu Santi, silakan. Ya, waktu saya datang ke kemari, saya mengadukan saya di sebelah sini deh ya, supaya Ibu biar DTKS, yaitu bantuan seperti pangan gitu ya, sembako. Selama ini kan saya nggak dapat. Ya kan, waktu saya kan pindahan dari Depok ke Bogor. Ya, saya mengadukan juga masalah ya, waktu di Depok juga ada juga masalah seperti itu, jangan sampai di Bogor seperti itu. Tapi kan seperti itu juga, ya begitu deh. Iya. Maksudnya seperti ngulur gitu, nggak secara detail aja begitu. Kalau memang anak saya nggak dapat tuh karena udah lulus, emang udah lulus karena udah saya biayain, ya kan udah. Terus maksud saya intinya saya dapat nggak gitu kan buat diri saya entar tuanya gitu. Ya terus ya kemarin-kemarinan juga kan dioper lagi ke yang lain kayak gitu. Akhirnya saya nggak lapor ke bapak, gimana pak ini saya selalu begini begitu ya, jangan sampai saya begini lagi gitu. Saya ingin mendapatkan kayak orang-orang dapat beras, kerja saya kan cuma pengamen gitu, ya kan. Anak berapa Ibu? 2, udah lulus. Ya itu boleh biayain saya sendiri, nggak ada bantuan dari pemerintah tadinya. Kayak kan orang-orang dapat KIP ya, bisa digesek biar bayaran sekolahnya kan. Anak saya swasta, ya kan. Jadi kan saya berat banget saat itu ya, nyari uang buat bayar sekolah swasta yang mahal kayak gitu, ujian sampai anak saya udah lulus. Sakit hati saya kan saat itu, selalu ditolak. Apa masalahnya saya? Ya apa saya nggak punya hak untuk mendapatkan itu? Karena kerja saya cuma pengamen Bu. Kadang saya dagang. Kalau lagi memang dagang saya sepi, saya ngamen buat tambah-tambahan. Saya ngaduin ke situ ke bapak. Ya akhirnya nanti dibantu masukkan diri ke untuk diri ibu. Ya kemarinan juga ada pihak dari
Bogor juga sama Bapak sekretaris Bapak Gibran untuk saya untuk dibantu datang ke rumah ya, wawancara saya juga berbicara dan saya bilang datang ke rumah juga ya, ke rumah untuk kemarin. mengecek betulkah begitu ya, verifikasi ini rumahnya ibu, kondisi ibu seperti apa begitu. Apa yang dilakukan ketika verifikasi datang ke rumah tim ibu? Ya cuma menanyakan keberadaan saya benar ada gitu ya. Terusnya Bapak sekretariat juga bilang ini ibu ini harus dibantu kan, ini udah perintah dari Bapak Gibran ya. Selama ini nggak dapat bantuan dari Depok ya, selama susah anaknya udah lulus, sekarang untuk dirinya sendiri tolong dibantu untuk hari tuanya dia biar beristirahat kayak gitu, yang nggak capek-capek lagi gitu ya. Akhirnya ya udah nanti dimasukin BMPNPT dulu katanya, karena ibu kalau PKH nggak bisa karena umur ibu masih pas 9, nanti juga ada proses tersendiri kan. Sementara ibu Pak dibantu langsung dikirimin sama dia, minta itu data saya, nanti udah diinput katanya nanti bakal diproses gitu. Jadi sekarang sudah selesai atau belum? Sudah terdaftar? Saya nggak tahu ya, pokoknya masalahnya kan cuma dari Kemensos ya. Jadi cuman dikirimin sama orang tuh foto KTP saya sama kakak saya udah gitu. Nah itulah ya fungsi lapor Mas Wapres, bukan hanya sekedar omong-omong tapi bukti. Disinilah bukti nyata pemerintahan Pak Prabowo Gibran itu tidak hanya sekedar omong-omong tapi eksekusi yang nyata untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Jangan mau terprovokasi, jangan mau kita dipecah belah, jangan mau ya pokoknya itu ya, jangan mau kita terprovokasi dengan oknum-oknum yang suka memecah belah bangsa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu.